Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana nih kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan terus ya. Nah, di sini saya Sania Ramita Ramadhani dari D3 Gizi Reguler 20 di Poltekkes Palangkaraya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kurangnya pengetahuan hidup bersih dan sehat yang dapat menimbulkan berbagai masalah penyakit menular maupun tidak menular. Nah, apalagi di Indonesia yang sering terjadi itu adalah diare. Diare biasanya dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, apa sih itu diare? Diare adalah buang air besar yang berlebih atau sering daripada biasanya, dapat berupa air saja. Bila mengandung darah, biasanya disebut disentri. Selain itu, diare juga berarti buang air besar dengan frekuensi lebih sering atau lebih dari 3 kali sehari, dan bentuk tinja lebih cair daripada biasanya. Nah, apa sih penyebabnya diare? Biasanya diare disebabkan oleh makanan minuman yang sudah tercemar oleh kuman, penyakit, atau bahan kimia yang akan menyebabkan diare. Penyebab tidak langsungnya atau kotoran juga bisa menyebabkan diare loh. Contohnya, dari tempat dengan media penularan seperti air, serangga, seperti lalat dan kecoa, tikus, tanah, dan tangan, sampai makanan dan minuman manusia. Ada nggak sih bahayanya diare? Ada. Diare berbahaya jika kekurangan cairan atau kekurangan gizi dan akhirnya menyebabkan kematian. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari atau biasanya disebut diare akut. Namun, pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu atau disebut kronis. Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis. Nah, tadi kan katanya diare bisa menular. Gimana sih cara penularan diare? Biasanya penularannya melalui makanan dan minuman yang sudah tercemar serangga atau tangan yang kotor, penggunaan sumber air yang sudah tercemar dan tidak merebus air hingga mendidih, dan bagi bayi seperti pencucian botol susu yang tidak bersih. Terus, tidak mencuci tangan dengan bersih setelah selesai buang air besar atau membersihkan tinja anak yang terinfeksi, sehingga mencemari perlengkapan bayi yang dipegang. Nah, untuk pencegahannya gimana sih? Untuk mencegah terjadinya diare dapat dilakukan dengan cara minum air yang telah masak atau yang telah mendidih. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih sebelum menyiapkan makanan dan sesudah buang air besar dan air kecil juga. Makanlah makanan yang masak dan bergizi. Terus, buang air besar dan air kecil di tempatnya atau jamban atau WC. Hindari makanan dan minuman dari lalat, kecoa, tikus, dan bahan kimia lainnya. Jagalah kebersihan rumah dan lingkungan serta kebersihan diri dari bayi. Kebersihan diri dan bayi. Nah, apa sih tanda-tanda terkenanya diare? Nah, tanda-tandanya seperti perut terasa mulas, tinja encer, atau buang air besar cair, atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Nah, ada cara nih untuk jika ada penderita diare di rumah agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, dapat dilakukan tindak penanggulangan seperti penderita diare dapat meminum cairan oralit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri,
obat yang dapat memperlambat pergerakan usus. Nah, ternyata diare memiliki beberapa jenis loh. Pertama, diare osmotik. Jenis diare ini terjadi karena tingginya jumlah air yang ditarik ke dalam rongga usus sehingga konsistensi tinja di dalamnya akan bersifat lebih cair. Diare osmotik menunjukkan adanya gangguan penyerapan pada usus. Hal ini sering terjadi pada orang dengan intoleransi laktosa dan orang-orang yang sensitif terhadap pemanis buatan. Kondisi ini dapat dicegah dengan mengurangi atau menghindari konsumsi produk susu serta makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang kedua, diare sekretorik. Jenis diare ini hampir sama dengan diare osmotik. Pengeluaran cairan di dalam rongga usus lebih tinggi sehingga menyebabkan konsistensi tinja yang lebih cair. Ketika Anda sudah menghindari produk susu dan pemanis buatan, namun tetap mengalami diare, kemungkinan kondisi Anda disebabkan oleh diare sekretorik. Nah, yang ketiga, diare eksudatif. Diare ini juga dapat berupa tekstur tinja yang cair, disertai lendir, darah, atau nanah. Jika ditemukan hal tersebut pada tinja, kemungkinan jenis diare ini yang dialami adalah diare eksudatif. Penyebab tersering diare eksudatif adalah reaksi peradangan pada usus seperti pada penyakit Crohn atau kolitis ulseratif. Namun, kondisi ini dapat juga disebabkan oleh infeksi bakteri seperti E. coli. Dan yang keempat, diare paradoksikal. Diare paradoksikal adalah kondisi ketika tinja yang cair disertai dengan sembelit atau konstipasi. Jenis diare ini dapat terasa sangat tidak nyaman bagi penderita. Nah, untuk pencegahan diare, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, serta hindari konsumsi makanan dan minuman yang tidak dimasak hingga matang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.